adik-adik, bangun, bangun. Bangun pagi. Ayo mandi, jangan lupa gosok gigi. Cepat-cepat, nanti telat. Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Mau ibadah online, are you ready? Shalom adik-adik. Bagus tangannya, coba kakak Mimi deh. Oke. Siap. Shalom adik-adik. Udah semuanya ya? Udah semuanya. Ayo yang udah siap ibadah, kita mau bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Ya, semangatnya tuh kayak semangat kalau mau terima angpau banyak. Gimana? Siapa yang udah terima angpau? Iya, semangatnya tuh kayak mau terima angpau banyak. Harus semangat, jangan mau kalah kalau cuma terima angpau banyak. Semangat, kita mau begitu juga harus semangat. Oke, kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami masih boleh Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau pagi ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu kemarin ya Bapak. Tuhan sekarang kami mau memuji, mau menyembah Tuhan. Tuhan berkati setiap kami ya. Berkati juga ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memuji Tuhan. Yang percaya dan mau memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo tepuk tangannya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Aku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Coba berikan senyum terbaiknya dong ke teman-temannya. Kasih tas ke semua teman-temannya. Udah. Sekarang sama teman-temannya begini. Kursi, ayo. Terutama sama maminya. Ayo. Kalian apa?
berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi lagi kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, agar dapat memperluas kerajaanmu di bumi. Berkati ya Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang sudah siap memberi katakan Amin. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. sekali lagi. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan telinganya. Udah dibersihin belum telinganya? Udah, harusnya bisa mendengarkan dengan baik. Siapkan hatinya. Oke, nggak ada yang main-main lagi ya. Kita mau sungguh-sungguh ya. Oke, sekarang angkat tangannya yang kanan, taruh yang kirinya di dada. Oke, kita mau nyanyi. Yang belum tahu lagunya boleh lihat di layar ya. Kita mau angkat penyembahan Yesus ku panggil. Sungguh ya. Ikutin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
berkati Tuhan setiap kami Tuhan, agar telinga kami Tuhan dapat mendengar dengan baik Tuhan, dan anggota tubuh kami Tuhan dapat diam Tuhan, dapat fokus Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya. Halo semuanya, dengar cerita ya kali ini tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini itu dijajah sama siapa ayo? Depannya M. Mesir. Iya betul. Rajanya siapa yang tahu siapa nama rajanya? Raja Firaun. Betul, pintar. Nah, Raja Firaun, nama raja Mesirnya. Nah, ini suatu saat Musa menghadap Raja Firaun. Mau ngapain Musa ketemu Raja Firaun? Karena Musa disuruh sama Tuhan. Musa untuk apa? Bawa bangsa pilihan Tuhan katanya. Ayo, bawa bangsa pilihan Tuhan keluar dari Mesir. Musa ketemu menghadap dengan Raja Firaun. Ada apa nih kata Firaun? Ada apa? Terus Musa bilang apa? Ya Tuanku Raja, aku disuruh Tuhan membawa umat pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir ini. Saat itu nggak dikasih adik-adik. Nah, sampai Tuhan bikin ada 10 tulah. Ya. Nah, yang terakhir itu tulah yang ke-10 itu tulah yang terakhir. Apa? Iya, anak sulungnya dibikin mati. Sampai ke hewan piaraan Mesir juga mati anak-anak sulungnya itu, dombanya, ya. Sampai rakyat Mesir apa? Takut rakyat Mesirnya. Waduh, jangan-jangan nanti kita semua bisa mati nih. Udahlah, kita lepasin aja, kita suruh orang Israel itu pergi dari sini ya. Oke, kata orang-orang Mesirnya bilang begitu. Yaudahlah, orang Mesirnya ngomong sama orang Israel, kamu boleh pergi deh, keluar deh dari sini. Nanti jangan-jangan kita semua pada mati lagi. Akhirnya orang Israel pergi dari Mesir sama Musa. Musa yang mimpin orang Israel itu pergi dari Mesir. Terus ternyata suatu saat Raja Firaun itu dengar, Raja, orang Israel udah kabur lu dari sini. Terus rajanya apa? Wah, Raja Firaunnya marah. Waduh, kita kalau gitu kumpulin tentara semua, kuda-kuda, kereta-keretanya, kita kejar orang Israel itu. Takut emang dia. Dia nggak mau. Kan orang Israel itu kan disuruh kerja di sono. Orang Israel itu disuruh jadi budak di sana. Nah, orang Mesir itu, rajanya marah itu. Waduh, katanya, semua pergi, kita kumpulin tentara, kita kejar ya, katanya. Orang Israel itu dikejar tuh, pakai pasukan, pakai kuda, pakai kereta. Rakyat Israelnya ngeliat nih, wah ada tentara nih kejar kita. Mereka semua jadi takut. Wah takut nih, aduh gimana nih Musa gimana? Terus Musanya bilang apa? Tenang semua, katanya. Kan Musanya tuh tetap percaya ya adik-adik ya, kalau Tuhan sudah, kan Musa denger nih suara Tuhan yang suruh. Nah, makanya adik-adik harus sering apa kalau mau dengar suara Tuhan? Berdoa, pinter. Terus sering apa lagi kalau mau dengar suara Tuhan? Baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus yang tulis Alkitabnya. Tuhan Yesus mau apa? Tuhan Yesus mau kita lebih taat. Tuhan Yesus mau kita harus bagaimana, harus baik, harus mengampunin orang. Itu semua ada tuh di Alkitab. Iya, jadi kalau adik-adik mau dengar suara Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab. Bisa dengar suara Tuhan. Harus doa. Baru bisa dengar suara Tuhan, kayak Musa di sini. Terus Musa tadi ceritanya sampai mana? Sampai orang Israel itu pada takut ya. Takut. Musa gimana nih? Semua pada kejar kita, tentara-tentaranya. Wah, kita habis deh di sini, deh dibantai deh sama tentara. Terus Musa bilang, tenang semuanya. Jangan takut. Musa tetap percaya karena Musa udah dengar suara Tuhan. Musa udah
taat sama Tuhan. Jadi Musa yakin kalau kita taat sama Tuhan, kita harus percaya kalau Tuhan itu tetap menyertai. Tuhan itu setia, nggak akan ninggalin kita. Walaupun kita saat itu lagi, aduh gimana ya, kok susah nih gara-gara kita dengerin suara Tuhan. Kok orang-orang jadi musuhin, kok kita jadi susah nih sekarang, nggak punya temen. Tapi adik-adik tenang aja, kalau Tuhan udah beserta sama kita, pasti Tuhan itu setia. Tuhan itu pasti kasih jalan keluar buat kita. Nah, kalau di sini bangsa Israel waktu dikejar sama tentara, Tuhan Yesus juga tetap kasih jalan keluar sama Israel. Nah, saat itu Musa juga berdoa. Terus Tuhan Yesus bilang, Musa angkat tongkatnya. Akhirnya Musa angkat tongkatnya, terus Musa ulurin tangannya ke atas air. Habis itu apa? Apa yang terjadi? Wah, lautnya besar banget. Lautnya apa? Terbelah jadi dua. Hebat kan? Tuhan pasti buka jalan ya, adik-adik ya. Terus apa? Bangsa Israel bisa jalan di tengah laut. Sebentar apa lama jalannya? Sampai semalam-malaman. Kan banyak orang Israelnya. Terus udah gitu lautnya juga kan gede banget lautnya. Akhirnya semua bangsa Israel jalan lewatin tanah kering. Di pinggir-pinggirnya air. Kan Tuhan Yesus sudah belah, pinggirin airnya, kebelah. Waktu Musa angkat tongkatnya, lautnya langsung terbelah. Terus habis itu, habis orang terakhir nyebrang, tentaranya masih dikejar juga ya. Tentara Firaun itu masih di belakang orang Israel tuh kejar. Terus Musa turunin tongkatnya, terus air itu apa? Balik lagi. Terus orang-orang Mesir ini gimana dong? Tentara-tentara tenggelam betul. Tenggelam semuanya. Gak ada yang selamat. Akhirnya bangsa Israelnya semuanya yang selamat. Tuhan itu benar-benar dari cerita ini kita lihat Tuhan itu benar-benar menyertai bangsa Israel. Walaupun saat itu ada takut-takutnya juga ya, karena dikejar ya. Tapi sepanjang perjalanan itu Tuhan Yesus benar-benar jaga. Dijagain itu artinya disayang, dituntun, ditemenin terus. Terus diapain lagi? Disayang juga udah pasti. Karena apa? Tuhan itu sayang. Karena bangsa Israel mau dengerin perintah Tuhan. Nah, adik-adik juga harus mau dengerin juga perintahnya siapa? Tuhan juga. Tapi ada juga wakilnya Tuhan di sini. Siapa? Papi Mami itu wakilnya Tuhan. Jadi kalau adik-adik mau dengerin papi mami, Tuhan juga seneng sama kita. Tuhan juga jadi sayang sama kita. Siapa yang mau disayang sama Tuhan? Nah, jadi adik-adik saat kita takut, saat kita khawatir, Tuhan Yesus tetap menyertai kita ya. Kita tetap percaya sama Tuhan. Kalau kita tetap berharap sama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong kita, bantu kita. Sekarang kita mau baca ayat hafalan Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Gampang ya adik-adik ya ayat hafalannya ya. Kita ulang sekali lagi. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita hafalin ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau doa.
Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh terus Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat, anak-anak yang mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pimpin hidup kami, untuk kami terus ya Tuhan menjalani hari-hari kami dengan percaya, hidup percaya dan berharap terus kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau selalu menyertai kami dan menuntun hidup kami. Kami mau berdoa buat orang tua kami, papi mami ya Tuhan, berkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus, biar mereka semua Tuhan sehat, dan Kau berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, dan hidup mereka boleh menjadi teladan bagi kami ya Tuhan Yesus. Juga Kau memberkati ya Tuhan gembala di gereja ini ya Tuhan, berkati dan keluarga besarnya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Berkati juga pemimpin negara Indonesia ini ya Tuhan, mulai dari presiden dan wakilnya dan juga menteri-menteri. Biar Tuhan terus ya Tuhan Kau jadikan bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan dengan penuh damai sejahtera ya Tuhan. Urapi dengan hikmat-Mu ya Tuhan, untuk setiap pemimpin kami dapat memimpin negeri ini ya Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan ada di setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat sekolah kami ya Tuhan, besok ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan untuk mulai sekolah dan belajar ya Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan Kau yang memberikan ya Tuhan, terus ya Tuhan kesehatan buat setiap adik-adik di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami saat ini untuk siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama pulang menerima berkat daripada Tuhan. Biar Engkau ya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di tempat ini ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Biar penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan kita katakan amin. Shalom teman-teman. Mencari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia, kita semua generasi Yeremia. God bless.